China kembali membuat terobosan besar di bidang komputasi kuantum melalui pengembangan Zhuang 4.0. Komputer kuantum berbasis foton ini diklaim mampu menyelesaikan perhitungan super kompleks dalam hitungan mikrodetik. Capaian tersebut menjadikan Zhuang 4.0 sebagai salah satu komputer kuantum tercepat di dunia saat ini. Tim peneliti dari University of Science and Technology of China atau USDC resmi memperkenalkan prototipe komputer kuantum terbaru bernama Zhuang 4.0. Penelitian ini dipublikasikan dalam jurnal ilmiah Nature dan langsung menarik perhatian dunia teknologi. Zhuang 4.0 menggunakan pendekatan fotonik kuantum computing, yaitu komputasi berbasis partikel cahaya atau foton. Sistem ini berbeda dengan komputer kuantum milik Google dan IBM yang umumnya menggunakan superconducting qubit. Dalam pengujian terbaru, Zhuang 4.0 berhasil menyelesaikan masalah Gaussian-Boson sampling hanya dalam waktu 25 mikrodetik. Peneliti menyebut superkomputer terkuat dunia saat ini memerlukan lebih dari 10 perangkat 42 tahun untuk menyelesaikan perhitungan yang sama. Angka tersebut menunjukkan lompatan besar dalam dunia komputasi kuantum dan memperkuat klaim quantum computational advantage. Analis menilai capaian ini menjadi bukti China kini berada di garda depan persaingan teknologi kuantum global. Salah satu peningkatan terbesar pada Zhuang 4.0 adalah kemampuannya memanipulasi dan mendeteksi hingga 3050 foton secara bersamaan. Jumlah ini meningkat drastis dibandingkan Zhuang 3.0 yang sebelumnya hanya mampu menangani 255 foton. Untuk mencapai hal tersebut, tim peneliti menggunakan 1024 high efficiency squeeze state optical field yang diintegrasikan ke dalam sirkuit hybrid Spectre Pearl. Peningkatan skala ini dinilai menjadi terobosan besar dalam pengembangan fotonik kuantum prosesor. Komputer kuantum diprediksi akan menjadi teknologi penting masa depan untuk bidang AI, kriptografi, farmasi, dan simulasi iklim. Dengan kemampuan memproses data super kompleks secara ekstrim cepat, teknologi ini dinilai mampu menyelesaikan masalah yang tidak bisa ditangani komputer konvensional. Meski demikian, para ilmuwan menyebut Zhuang 4.0 masih bersifat khusus untuk tugas tertentu dan belum menjadi komputer serbaguna. Kedepan, persaingan antara China dan Amerika Serikat di bidang komputasi kuantum diprediksi akan semakin panas dalam perebutan teknologi masa depan. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, sementara itu industri robot humanoid global kini memasuki fase baru menuju produksi massal. Dalam ajang Robotics Summit 2026, para ahli dan pelaku industri membahas tantangan besar dalam meningkatkan skala produksi robot humanoid. Dalam Robotics Summit 2026, para pengembang robot dan pakar industri membahas bagaimana robot humanoid dapat diproduksi secara massal. Acara ini mengangkat tema sistem perspektif to scaling humanoid yang menekankan pentingnya pendekatan terintegrasi dalam membangun ekosistem robotika. Para peserta menilai tantangan terbesar bukan lagi membuat robot berjalan, melainkan memproduksinya dalam jumlah besar dengan biaya efisien. Para ahli menyebut rantai pasok menjadi salah satu hambatan terbesar dalam industri robot humanoid. Komponen penting seperti harmonic drive sensor taktil dan dexterous hand masih memiliki pasokan terbatas secara global. Kondisi tersebut membuat biaya produksi robot humanoid masih relatif mahal dibanding robot industri konvensional. Selain hardware, perkembangan AI dan physical intelligence menjadi faktor kritis dalam pengembangan robot humanoid. Para pembicara menyebut era robot modern kini bergeser ke robot yang mampu memahami lingkungan dan berinteraksi secara natural dengan manusia. Teknologi Vision Language Model dan EDGE AI disebut menjadi fondasi penting untuk menciptakan robot yang lebih adaptif. Laporan Roland Berger menyebut industri robot humanoid berpotensi menjadi pasar senilai 750 miliar dolar Amerika Serikat pada 2025 menembus 4 triliun dolar Amerika Serikat pada 2050. Pertumbuhan tersebut didorong meningkatnya kebutuhan otomatisasi dan krisis tenaga kerja di berbagai negara. Robot humanoid dinilai memiliki keunggulan karena dapat bekerja di lingkungan yang sudah dirancang untuk manusia tanpa harus membangun infrastruktur baru. Saat ini berbagai negara dan perusahaan teknologi besar berlomba menjadi pemimpin industri robot humanoid global. Amerika Serikat, China, Jepang, dan Eropa menjadi pusat utama pengembangan teknologi ini. Berbagai ajang seperti Humanoid Summit Tokyo 2026 dan Robotics Summit menunjukkan besarnya antusiasme industri terhadap robot berbasis AI.
Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, lembaga riset Jerman Fraunhofer IPA resmi memperkenalkan sistem benchmark baru untuk menguji kemampuan robot humanoid. Standar ini dirancang untuk membandingkan performa berbagai robot humanoid secara lebih objektif dan juga terukur. Fraunhofer IPA memperkenalkan benchmark baru yang memungkinkan robot humanoid diuji dan dibandingkan berdasarkan 6 kriteria utama. Kriteria tersebut meliputi efisiensi energi, keamanan fungsional, keamanan sistem informasi, hingga kemampuan mobilitas dan manipulasi. Sistem ini dibangun berdasarkan data dasar robot seperti ukuran berat dan jangkauan gerak. Para peneliti menyebut standar tersebut penting agar industri memiliki acuan yang jelas dalam menilai kesiapan robot humanoid untuk digunakan di dunia nyata. Dalam pengembangannya, Fraunhofer IPA menggunakan robot humanoid Unitree G1 sebagai salah satu platform pengujian. Hasilnya menunjukkan bahwa robot saat ini sudah memiliki kemajuan besar pada aspek mobilitas dan keseimbangan. Meski demikian, para peneliti menilai masih ada banyak kekurangan untuk memenuhi standar industri secara penuh. Benchmark ini diharapkan dapat membantu pengembang mengetahui kelemahan robot dan menentukan prioritas pengembangan teknologi. Pesatnya perkembangan robot humanoid membuat industri memerlukan sistem penilaian yang lebih terukur dan terstandarisasi. Selama ini banyak robot dipamerkan dengan demo menarik namun belum memiliki ukuran kinerja yang sama. Fraunhofer IPA menilai benchmark ini dapat membantu perusahaan dalam mengambil keputusan investasi dan menentukan aplikasi robot yang sesuai. Selain itu, standar tersebut juga bisa menjadi dasar bagi penelitian dan regulasi robotika masa depan. Fraunhofer IPA menyebut pasar robot humanoid memiliki potensi besar dan diprediksi dapat menyaingi industri otomotif dalam jangka panjang. Saat ini berbagai perusahaan besar dunia seperti Tesla, Figure AI, hingga Unitree tengah berlomba mengembangkan robot humanoid untuk industri dan rumah tangga. Namun para ahli menilai tantangan terbesar masih berada pada efisiensi biaya daya tahan dan keamanan operasi robot. Dengan adanya standar benchmark baru, industri diharapkan dapat mempercepat pengembangan robot humanoid yang lebih aman dan siap digunakan secara massal. Berbagai sumber, IDX Channel.